Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan. Salam sehat, berlimpah berkat. Hari ini hari Kamis tanggal 14 Agustus 2025, gereja memperingati Santo Maximilianus Maria Kolbe. Saya mengajak kita sekalian saudara-saudari merenungkan kutipan Injil Matius 18 ayat 21 sampai 19 ayat 1. Tema renungan hari ini tentang pengampunan. Tema yang sangat dekat dengan pengalaman keseharian kita dalam relasi dengan sesama. Maka mari kita menyimak kutipan Injil baru kemudian merenungkan beberapa contoh bahwa pengampunan itu adalah sesuatu yang mungkin. Kita akan mendengarkan sabda Tuhan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekali peristiwa, datanglah Petrus kepada Yesus dan berkata, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadapku? Sampai 7 kalikah?" Yesus menjawab, "Bukan hanya sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan surga itu seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan, dihadapkan kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tapi karena orang itu tidak mampu melunasi hutangnya, raja lalu memerintahkan supaya ia beserta anak, istri, dan segala miliknya dijual untuk membayar hutangnya. Maka bersujudlah hamba itu dan menyembah dia, katanya, 'Sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunasi.' Tergeraklah hati raja oleh belas kasih akan hamba itu, sehingga hamba itu dibebaskannya. Dan utang pun dihapusnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berutang 100 dinar. Kawan itu segera ditangkap dan dicekik, katanya, 'Bayar hutangmu.' Maka sujudlah kawan itu dan minta kepadanya, 'Sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunasi.' Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya ke dalam penjara sampai semua utangnya dilunasi. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih. Lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Kemudian raja memerintahkan memanggil orang itu dan berkata kepadanya, 'Hai hamba jahat, seluruh utangmu telah kulunaskan, kuhapuskan oleh karena engkau memohonnya. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau?' Maka marahlah tuannya dan menyerahkan dia kepada algojo-algojo, sampai ia melunasi seluruh utangnya. Demikian pula Bapakku di sorga akan berbuat terhadapmu jika kalian tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu." Setelah Yesus selesai dengan pengajarannya, berangkatlah ia dari Galilea dan tiba di daerah Yudea di seberang sungai Yordan. Demikianlah sabda Tuhan. Saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan, Injil hari ini sungguh luar biasa menyentuh pengalaman nyata kita dalam relasi dengan sesama. Bahwa secara manusiawi mengampuni orang yang bersalah itu tidak mudah. Tetapi tidak mustahil juga. Kadang kita lebih suka menaruh dendam, menghindari, mendiamkan, atau kemudian mencari cara untuk membuat orang itu juga merasakan apa yang kita rasakan. Itulah sisi manusiawi. Tapi kalau kita mendengarkan firman hari ini, saudari-saudara, kita sungguh akan katakanlah ditegur oleh Tuhan bagaimana cara kita mempraktekkan pengampunan itu. Allah tidak pernah kehabisan cara. Dia tidak pernah lelah mengampuni kita.
Belas kasih Allah itu tidak terbatas. Karena itu ketika ada orang yang datang memohon supaya dia diampuni, supaya diberi waktu lagi, nanti utangnya akan dilunaskan. Dia tergerak oleh belas kasih. Sayangnya saudara-saudari, hamba yang sudah mendapatkan belas kasih itu tidak menjadi saluran belas kasih kepada hamba yang lain yang juga berutang kepadanya. Karena itu dia mendapatkan hukuman. Kasih Allah saudara-saudari itu luar biasa karena dia tidak menghitung-hitung dosa dan kesalahan manusia. Andaikan Tuhan suka berhitung atau menghitung-hitung kesalahan, mungkin kita sudah tidak layak untuk diampuni. Namun justru karena fokus Allah adalah keselamatan kita, maka kasih-Nya yang besar itu terwujud di dalam sikapnya yang mudah tergerak oleh belas kasih, mudah untuk mengampuni. Meski tidak selalu mudah saudara-saudari, 3 contoh bisa saya sampaikan di sini bahwa mengampuni itu adalah sesuatu yang mungkin. Mengampuni tidak mustahil. Ketika Petrus bertanya kepada Yesus, haruskah atau berapa kalikah aku harus mengampuni saudaraku yang bersalah? 7 kalikah? Yesus mengatakan 70 kali 7 kali. Artinya dalam kitab suci itu pengampunan tanpa batas. Maka kalau disingkat bisa dikatakan begini saudari-saudara. Berapa kali kita harus mengampuni mereka yang bersalah? Jawabannya adalah setiap kali. 3 contoh bisa menjadi barangkali inspirasi yang meneguhkan kita. Contoh pertama saudara-saudari. Kita kenal Nelson Mandela. Dia adalah mantan Presiden Afrika Selatan beberapa puluh tahun yang lalu. Nelson Mandela 27 tahun dia dipenjara sebagai korban dari politik rasial yang diterapkan di Afrika Selatan oleh bangsa kulit putih. Banyak orang kulit hitam ditangkap, dianiaya, dipenjara, diperlakukan tidak manusiawi. Setelah 27 tahun keluar dari penjara, Nelson Mandela memenangkan pemilu menjadi seorang presiden. Para pendukungnya, tim suksesnya bersorak-sorai sambil berharap sekaligus menyemangati Mandela untuk membalas dendam. Ini waktunya untuk membalas segala penderitaan, segala sakit selama ini. Politik balas dendam. Kata mereka kepada Mandela, ini saatnya. Tetapi saudara-saudari, Mandela memilih kepala kepolisian justru dari orang kulit putih. Yang jelas-jelas telah melakukan politik rasis selama berpuluh-puluh tahun di Afrika Selatan pada masa itu. Kata Mandela, kebencian hanya melahirkan luka yang lebih dalam. Balas dendam tidak menyelesaikan masalah. Kekerasan hanya akan menimbulkan kekerasan baru. Tetapi kasih akan menutup banyak kesalahan. Luar biasa saudara-saudari. Lalu kemudian saudara-saudari, setelah itu Mandela membentuk suatu komite keadilan dan rekonsiliasi. Mereka menyelidiki pelanggaran HAM dan semua pelanggar HAM ditangkap, diadili, dan dinyatakan bersalah. Tetapi pada waktu dinyatakan bersalah, ini luar biasanya. Mandela mengatakan sebagai pemimpin,
saya mengampuni kamu. Sebagai presiden, saya mengampuni kamu. Itu butuh hati yang besar bahwa itu bisa terjadi, saudari-saudara. Ingat, 27 tahun dia di penjara. Tapi begitu memenangkan pemilu, mengadakan komite keadilan dan rekonsiliasi, justru pengampunan yang diberikan oleh Nelson Mandela. Nelson mengatakan, sebagai pemimpin, saya mengampuni kamu. Dan Afrika terbebas dari perpecahan. Rasanya, saudara-saudari, Nelson Mandela benar-benar seorang Katolik sejati. Seorang Katolik tulen yang tidak ingin membalas seluruh rasa sakit, penderitaan, penindasan, penjara dengan memberikan hukuman yang sama. Justru dia memberi pengampunan dengan pikiran tadi bahwa kebencian hanya melahirkan luka yang lain. Kekerasan hanya akan melahirkan kekerasan yang baru. Tapi kasih akan menutup kesalahan. Contoh yang kedua, saudara-saudari, kita ingat. Paus Yohanes Paulus kedua hampir saja mati karena ditembak oleh seorang pembenci. Namanya Mehmet Ali Akas, seorang berkebangsaan Turki. Akibat dari penembakan itu, Paus hampir saja mati. Tapi setelah dirawat beberapa waktu, Paus kemudian kembali pulih. Dan tahukah Anda, saudara-saudari, bahwa apa yang dilakukan Paus Yohanes Paulus kedua? Dia datang mengunjungi Mehmet di penjara di Roma. Dia meminta waktu untuk bertemu berdua dengan Mehmet di penjara. Dan dia diizinkan. Apa yang dilakukan Paus, saudara-saudari? Paus mengatakan, saya mengampunimu sebagai saudara. Itu sungguh, katakanlah, mengiris hati seorang Mehmet yang ingin membunuh Paus dengan peluru. Tapi justru yang dia dapatkan setelah itu adalah sebuah pengampunan, bukan balas dendam. Betapa Yohanes Paulus kedua memberi kita contoh luar biasa. Bahwa mengampuni itu mungkin. Dan dengan demikian, itu menjadi kesaksian luar biasa bagi dunia. Bagi seluruh orang Kristiani maupun yang tidak Kristiani. Begitulah, tanda seorang Kristiani adalah kemampuan mengampuni yang bersalah. Dan tokoh yang ketiga, saudara-saudari, adalah dia yang kita rayakan hari ini. Santo Maximilianus Maria Kolbe. Apa yang dilakukan Santo Maximilian, saudara-saudari? Ketika mereka sedang ditahan bersama dalam penjara Auschwitz, yang dilakukan oleh Hitler pada masa itu, membunuh semua orang dengan gas yang mematikan. Seorang imam yang bernama Maximilian yang juga sama-sama ditahan, sungguh jatuh hati, tergerak oleh belas kasihan akan seorang bapa yang akan dihukum mati. Meskipun dia minta pengampunan bahwa anak-anaknya masih membutuhkan dia, anak-anaknya masih kecil, tetapi namanya hukuman yang sudah dilakukan oleh seorang otoriter seperti Hitler, hukuman harus berjalan. Disitulah, saudara-saudari, Maximilian tampil dan meminta supaya dia menggantikan ayah yang akan dihukum mati itu. Karena ayah itu masih punya anak-anak yang menunggu, yang akan menjadi tanggung jawabnya. Di sini, saudara-saudari, bukan soal pengampunan, tapi soal kasih yang rela mati untuk menyelamatkan nyawa yang lain. Dan apa yang dilakukan oleh Maximilian, dilakukan oleh Yesus Tuhan kita yang bersabda hari ini tentang pengampunan. Di atas kayu salib, dia memberikan pengampunan
kepada mereka yang telah membunuhnya. Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Saudara-saudara, meski tidak mudah mengampuni, itu mungkin. Kalau Tuhan mengampuni kita, mengapa kita susah mengampuni sesama? Selamat beraktivitas hari ini, saudara-saudari. Semoga kasih merajai seluruh peristiwa, seluruh pengalaman hidup kita sepanjang hari ini. Jangan lelah mengampuni. Tuhan memberkati. Amin. Saudari-saudara sekalian, kita mohon berkat Tuhan agar kita dimampukan untuk mengasihi tanpa pamrih, mengasihi dengan tulus, mengampuni juga dengan hati yang penuh. Lah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur karena Engkau senantiasa berbelas kasih kepada kami. Belas kasih-Mu yang tertinggi terjadi ketika Engkau tidak memperhitungkan dosa-dosa kami. Justru Engkau datang untuk menyelamatkan kami, mengampuni kami. Mampukanlah kami juga agar menjadi saluran kasih-Mu, saluran pengampunan di tengah dunia, sebab kami sudah Engkau ampuni. Engkau Tuhan yang hidup sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudari-saudara. Atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa, mereka yang sakit dan menderita, segala rencana, karya dan pelayanan hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tetap sehat, teruslah menjadi berkat.